Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Helena Jawaliwun dengan NIM 5520121112, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Teknologi IoT, dengan materi Sistem Arsitektur IoT, di mana di dalam materi tersebut ada elemen dasar arsitektur IoT. Seiring dengan perkembangan IoT, maka ada 9 komponen dasar yang mempengaruhi perkembangan IoT, yaitu yang pertama tentang things, merupakan cakupan objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang akan ditransfer melalui jaringan, dan aktuator yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak, misalnya untuk menghidupkan atau mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, menambahkan atau mengurangi kecepatan putaran mesin, dan masih banyak lagi. Konsep ini termaksud lemari es, lampu jalanan, bangunan, kendaraan, mesin produksi, peralatan rehabilitasi, dan segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Sensor tidak melekat secara fisik pada benda-benda. Sensor mungkin perlu memantau, misalnya, apa yang terjadi di lingkungan terdekat dengan suatu benda. Yang kedua adalah gateways, merupakan sarana yang menyediakan konektivitas antara hal-hal dan bagian cloud dari solusi IoT, memungkinkan processing dan pemfilteran data sebelum memindahkannya ke cloud untuk mengurangi volume data, untuk memproses data penyimpanan terperinci, dan mentransmisikan perintah kontrol dari cloud ke berbagai hal. Dari hal tersebut mampu menjalankan perintah menggunakan aktuatornya. Yang ketiga, Cloud Gateway menjadi dasar dalam memfasilitasi kompresi data dan transmisi data yang aman antara gateway bidang server cloud IoT. Ini juga memastikan bahwa kompatibilitas dengan berbagai protokol dan berkomunikasi dengan gateway lapangan menggunakan protokol yang berbeda tergantung pada protokol apa yang didukung oleh gateway. Berikut yang keempat, streaming data processor, berfungsi untuk memastikan transisi input data yang efektif ke pusat data dan aplikasi kontrol. Tidak ada data yang sekali dapat hilang atau rusak. Yang kelima adalah data lake, merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Data besar datang dalam kumpulan atau aliran. Ketika data penting diperlukan, data itu diekstraksi dari pusat data dan dimuat ke gudang data besar atau warehouse. Yang keenam tentang Big Data Warehouse, merupakan istilah data yang difilterkan dan diproses yang diperlukan untuk informasi yang berarti dan diekstraksi dari pusat data ke gudang data besar. Gudang data besar hanya berisi data yang dibersihkan, terstruktur, dan cocok dibandingkan dengan pusat data yang berisi semua jenis data yang dihasilkan oleh sensor. Gudang data penyimpanan informasi konteks tentang hal-hal dan sensor, misalnya di mana sensor dipasang dan aplikasi kontrol perintah mengirim peristiwa. Berikut yang ketujuh adalah data analitis, merupakan data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti ketika dianalisis, dan dalam banyak kasus divisualisasikan dalam skema, diagram, infografis. Data besar menunjukkan misalnya kinerja perangkat, membantu mengidentifikasi efisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan sistem IoT. Selain itu, korelasi dan pola yang ditemukan secara manual dapat berkontribusi lebih lanjut untuk membuat algoritma untuk aplikasi kontrol. Yang kedelapan, Machine Learning and the Models ML Generators. Proses dalam pembelajaran mesin ini memberikan peluang untuk membuat model yang lebih tepat
dan lebih efisien. Untuk aplikasi kontrol, model diperbaharui secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, berdasarkan data historis yang terakumulasi di gudang data besar. Ketika penerapan dan efisiensi model baru diuji dan disetujui oleh analisis data, model baru digunakan oleh aplikasi kontrol. Dan yang kesembilan, user application. User dari komponen perangkat lunak dari sistem IoT yang memungkinkan koneksi pengguna di sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal cerdas. Sementara terhubung ke jaringan hal-hal serupa, misalnya rumah atau mobil, dan dikendalikan oleh sistem pusat. Dengan aplikasi seluler atau web, pengguna dapat memantau keadaan barang-barang, mengirim perintah untuk mengontrol aplikasi, mengatur opsi perilaku otomatis, pemberitahuan atau tindakan otomatis ketika data tertentu berasal dari sensor. Itulah penjelasan dari komponen-komponen dasar IoT. Sekian dan terima kasih.